Oke, sudah hadir, silakan on cam ya. Kita akan mulai perkuliahan. Kelompok 5 sudah semua? Belum masuk semua, Pak. Ada berapa orang? Silakan dihubungi ya. Ada berapa orang kelompoknya? Yang join baru 5 orang, Pak. Kurang 2 orang lagi. Sudah dihubungi? Sedang dihubungi, Pak. Oke. Ya, tunggu 5 menit lagi ya. Kalau belum bisa langsung mulai aja ya. Yang sudah hadir silakan on cam ya. Nah, ini di record jadi kelihatan gitu.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan semua yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Hari ini, dalam sesi ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi dunia keperawatan gitu ya. Tentu saja yaitu manfaat dan hambatan penggunaan sistem informasi gitu. Jadi penggunaan sistem informasi telah menjadi inti dari transformasi digital dalam organisasi. Jadi selama ini bakalan selalu ada sistem informasi baru gitu ya, yang digunakan untuk transformasi digital gitu. Memberikan potensi terkait dengan meningkatkan operasional, produktivitas, dan pengambilan keputusan gitu ya. Namun seperti halnya dari setiap teknologi, ada juga hambatannya nih yang perlu kita pertimbangkan, termasuk biaya, integrasi, serta keamanan dan lain sebagainya. Tentu saja yang akan dijelaskan nanti oleh kelompok 5 lebih rinci gitu ya. Kelompok 5 akan menjelaskan lebih rinci, jadi kalian harus dengerin dengan baik dan benar gitu ya. Jadi silahkan yang masih ngantuk duduk ya, yang masih ngantuk gitu ya, duduk karena memang ya masa-masa yang ngantuk gitu ya. Jadi silakan duduk gitu. Jadi hari ini akan kelompok 5 ya yang akan mempresentasikan terkait topik tersebut ya. Jadi kelompok 5 silakan untuk presentasi. Saya berikan waktu. Sudah datang semua? Sudah ya, sudah 6 nih. Sisa satu Masih lagi, kurang mulai satu, Pak. aja. Mulai aja nggak apa-apa. Bentar ya. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian dan juga Pak Hari. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membawakan sedikit eh, hasil ini ya, hasil kelompok kami yang berjudul Manfaat dan Hambatan Sistem Informasi Keperawatan. Yang pertama itu ada ini. Next, Matilda tolong. Oke. Tunggu, yang sebelumnya. Oke, yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Bernita Caroline, ada Suci Toifatun Nadron, ada Almalika Septia Putri, Matilda Putri Avu, Alia, Alia Rahma, Anissa Rahmawati. Yang pertama materi kami itu ada eh, pengertian dari sistem informasi keperawatan ya. Sistem informasi keperawatan itu sudah dipakai dari kayak tahun 1980-an dan perkembangan sistem informasi rumah sakit yang berbasis komputer atau computer-based hospital information system di Indonesia telah dimulai dari dekade 80-an. Namun tampaknya komputerisasi di instansi rumah sakit kurang mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sedangkan sistem informasi keperawatan merupakan kombinasi dari ilmu komputer, informasi, dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Next. Untuk sebagian besar perawat, penggunaan teknologi informatika komputer ini telah memberikan semangat baru melalui pengenalan catatan pasien elektronik serta sumber daya klinis yang memerlukan penggunaan komputer atau perangkat digital lainnya. Meskipun sekarang dapat diamati bahwa semakin sulit untuk mempraktikkan kesehatan modern tanpa teknologi informasi. Namun teknologi tersebut dalam bidang keperawatan masih relatif baru.
Baik, saya lanjutkan. Berikutnya ada manfaat dari sistem informasi keperawatan itu sendiri apa? Yang pertama ada manajemen lebih efisien, kemudian penggunaan sumber daya lebih efektif, karena ini bisa dalam tanda kutip itu mengurangi biaya. Terus ketiga itu meningkatkan program perencanaan. Keempat, meningkatkan pendaya gunaan perawat, di mana waktu perawat lebih banyak dengan pasien dan lebih sedikit waktu di nurse station. Berikutnya, dokumentasi keperawatan secara otomatis. Kemudian standar yang sama dalam perawat atau dalam proses keperawatan. Dan yang terakhir ada kualitas pelayanan keperawatan dapat diukur. Selanjutnya di sini ada keuntungan sistem informasi keperawatan. Yang pertama itu ada standarisasi, terdapat pelaporan data klinik yang standar, mudah, dan cepat diketahui. Yang kedua itu ada accessibility, legibility, mudah membaca dan mendapat informasi klinik dari pasien dalam satu lokasi. Ketiga itu ada kualitas, meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Dan di sini ada kekurangannya. Kekurangan sistem informasi keperawatan, yang pertama itu ada redundansi data. Pencatatan data yang berulang menyebabkan duplikasi data sehingga kapasitas yang diperlukan membengkak dan pelayanan menjadi lambat. Yang kedua itu ada unintegrated data, penyimpanan data yang tidak terpusat menyebabkan data tidak sinkron informasi pada masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Yang ketiga itu terlambatnya informasi. Dikarenakan dalam penyusunan informasi harus direkap secara manual, maka penyajian informasi menjadi terlambat dan kurang dapat dipercaya kebenarannya. Sebentar ya. Oke, selanjutnya itu ada hambatan sistem informasi keperawatan. Jadi hambatannya itu ada dibagi menjadi 3 bidang, yaitu ada bidang infrastruktur atau keterbatasan jumlah unit yang memadai, sumber energi listrik yang masih belum menjangkau semua daerah. Terus dalam bidang manajemen itu ada kurangnya staf atau petugas atau bahkan unit kerja yang khusus menangani bidang atau data komputerisasi. Terus ada dalam bidang sumber daya manusia. Jadi staf yang belum maksimal dalam mengoperasikan komputer, terus kemampuan operasional komputer didapat secara belajar mandiri sehingga tidak maksimal. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi hambatan sistem informasi keperawatan. Nah, yang pertama ini kita harus memastikan ketersediaannya dana dan sumber daya yang cukup untuk implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keperawatan. Yang kedua itu kita harus memberikan yang memadai kepada staf perawatan untuk menggunakan sistem informasi dengan efektif. Yang ketiga itu kita harus membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan sistem informasi keperawatan, termasuk masalah privasi dan keamanan data. Selanjutnya itu ada memasukkan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja sistem informasi keperawatan. Nah, yang terakhir itu ada pemimpinan organisasi perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi dan penggunaan sistem informasi keperawatan. Next. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari hambatan ini ialah penggunaan sistem informasi keperawatan telah memberikan manfaat signifikan bagi perawat dan pasien di rumah sakit maupun puskesmas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perawatan. Namun manfaat tersebut belum optimal
karena beberapa hambatan seperti kelengkapan perangkat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala lainnya. Dalam pengaplikasian sistem informasi tersebut, kelebihan sistem informasi keperawatan berbasis komputer ini meliputi kemampuan memperoleh informasi dengan cepat. Namun terdapat juga kekurangan seperti potensi kebocoran data pada pasien dan resiko lainnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Sangat luar biasa banget ya hambatan dan manfaatnya. Jadi sangat jelas terkait harusnya ada kebijakan terkait keamanan data dan lain sebagainya. Memang harus gitu ya terkait dengan privasi. Oke, silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, sama 6. Silakan untuk bertanya kelompok 1 dulu. Silakan bertanya. Saya Pak, saya dari kelompok 1, Najwa Nadila. Oke, Najwa. Iya. Nggak apa-apa, burungnya biarin aja Najwa. Lanjut. Sebentar Pak. Saya mau nanya, jika sebuah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat membatasi akses ke data sensitif hanya kepada karyawan yang berwenang, bagaimana ya manfaat hambatan tersebut dalam melindungi informasi rahasia perusahaan? Terima kasih. Ya, apakah sudah jelas kelompok 5? Mungkin pertanyaannya bisa diulang, Najwa. Ulang Najwa. Oke. Agak lebih dekat ke handphone Najwa ngomongnya. Jika sebuah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat membatasi akses ke data sensitif hanya kepada karyawan yang berwenang, bagaimana sih manfaat hambatan tersebut dalam melindungi informasi rahasia perusahaan? Oke, sudah jelas? Jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Najwa. Iya, sama-sama. Oke, mantap juga burung Najwa ya. Sangat laut. Oke. Mau dijawab langsung apa dikumpulin dulu? Kumpulin dulu. Ya, dikumpulin dulu, Pak. Ini mantap nih. Jawabannya kompleks nih kayak ini. Oke, kalian dikumpulin dulu. Silakan kelompok 2 untuk bertanya. Oke, baik. Bapak, perkenalkan nama saya Ananda Yovana. Di sini saya bertanya tentang gimana sih caranya mengatasi hambatan dalam pengaplikasian sistem informasi keperawatan terkait sistem informasi keperawatan. Oh, tadi ada nggak sih di PPT-nya? Kayaknya ada cara mengatasi ya? Belum ada? Belum ada ya? Ya udah, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ya, gitu ya, Ananda Yovana ya? Iya, Pak. Oke, tadi kan hanya hambatan-hambatannya, gimana cara mengatasinya? Ada nggak cara mengatasinya di PPT-nya? Coba ditampilin PPT-nya. Sebentar, Pak. Sebentar. Cara mengatasinya udah ada sih. Nah, itu Ananda Yovana, cara mengatasinya. Nah, terkait apa? Karena saya tadi lihat ada cara mengatasinya. Nah, Ananda Yovana mau nanyain terkait apa gitu. Iya, Pak. Ini sudah, Pak. Sudah saya baca.
Jangan gitu dong. Harus bertanya dengan baik dan benar. Jadi apa yang ditanya? Ya, dipikirin lagi ya untuk kelompok 2 ya pertanyaannya. Jadi ini cara mengatasi hambatannya. Jadi PPT-nya biarin aja ya, jangan di-close dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3, kelompok 2 ya mikir lagi ya pertanyaannya. Kelompok 3 silakan. Saya, Pak. Ini ngantuk ya ini Hen. Kurang bersemangat Hen. Saya mau nanya, Nah, kira-kira silakan. kalau sistem informasi ini mengalami gangguan atau bahkan kegagalan, apa yang akan terjadi ke perusahaan atau khususnya fasilitas kesehatan tersebut? Jika tiba-tiba gangguan nih, apa yang akan terjadi? Apakah berhenti semua pelayanan gitu ya? Apa gimana gitu? Oke, silakan kelompok 5 sudah mengerti pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kelompok 3 sudah, sekarang kelompok 4. Silakan. Saya Pak Farida, Pak. Kelompok 4, Pak. Oke, Farida. Kira-kira ada contoh yang lain yang untuk manfaat teknologi bidang kesehatan yang lebih sedikit. Dan gitu kalau HP kan mungkin ada lupanya buat dibawa yang lain, itu ada nggak kira-kira? Apa Farida? Kurang Farida. Kurang banget. Putus-putus. Coba ulangin lagi. Tidak putus-putus. Kira-kira ada contoh Mm-mm. lain nggak untuk manfaat teknologi bidang kesehatan yang lebih simple itu kalau HP akan mungkin ada lupanya buat dibawa yang selain itu ada nggak kira-kira? Hah, ini aku doang apa? Yang lain juga bisa teknologi. Terus HP, HK, apa? Eh, saya udah ngerti sih Pak maksudnya. Oh, Apa ngerti namanya? Malika. Coba apa Ya, pertanyaannya? jadi mungkin Farida nanya contoh lain teknologi yang lebih gampang dipakai gitu pas selain HP. Mungkin kalau HP lupa dibawa gitu. Jadi dia nanya Oh, teknologi HP. lain. Iya HP. Oh, HP. Oh, iya, iya. Oke, silakan. Malika, nanti ya dijawab ya. Ada nggak teknologi lain selain HP? Karena HP lupa dibawa nih. Nah, mungkin kalau bisa ingat bawa PC gitu ya. Udah langsung PC-nya langsung ingat gitu. Karena kan HP lupa nih kecil gitu ya. Kalau PC kan gede gitu ya. Jadi silakan dicari nanti jawabannya ya. Terima kasih Farida ya. Kelompok 4 ya. Baik Betul, Pak. betul. Nggak kepikiran saya juga. Oke, kelompok 6 silakan. Kelompok 6. Sophia, kelompok berapa lo Sophia? Dan mood dulu dong. Kelompok berapa Sophia? Kelompok 6 bukan Sophia. Kelompok 1, Bapak. Kelompok 1. Udah nanya ya. Oke, kelompok 6. Silakan kelompok 6 nanya nih. Biar nanti besok kelompok 5 nanya kalian. Kelompok 6. Baik, Bapak mau nanya. Oke, Vera ya. Silakan. Iya, saya perwakilan dari kelompok 6 mau Hmm. bertanya, teknologi kan akan terus berubah dan berkembang ya. Nah, gimana cara Vaskes bisa mengikuti terus? Nah, terus mengadopsi teknologi terbaru bagi tenaga medisnya dan juga stafnya. Maksudnya itu kayak teknologi kan terus berubah dan berkembang. Nah, gimana Hmm. cara Vaskes bisa mengikuti terus? Terus cara mengadopsi Hmm. teknologi terbaru bagi tenaga medisnya dan juga staf itu bagaimana? Oke. Cara mengikuti zamannya gimana ya? Kelompok 5 ya. Oke, silakan untuk kelompok 2 nih. Tadi udah terjawab sih pertanyaannya, tapi kayak kurangnya pertanyaannya ya. Jadi silakan ditambah ya kelompok 2 ya. Ada kelompok 2. Silakan bertanya kelompok 2 biar sekaligus dikumpulin. Kelompok 2 itu ada Ananda Yovana, Michael Tariku, Akila, Rasti, Skar Arum, Diah Ajeng. Skar Arum nih, ada nih Skar Arum tadi, langsung hilang deh. Skar Arum nanya, Skar Arum.
Silakan bertanya Sekar Arum Perdana. Hanya soal motor juga nggak apa-apa tuh belakang tuh. Yang penting nanya ya. Ya, izin bertanya Bapak buat teman-teman kelompok 5. Pertanyaannya, mana ya? Bagaimana peran manajemen dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem informasi? Peran manajemennya Bapak. Oh, nanya peran. Gimana sih manajemen kalau ngatasinnya ya, step by step-nya gimana perannya gitu ya. Ya, Oke, betul. silakan dijawab ya kelompok 5. Jadi dipersiapkan jawabannya. Jadi hari ini kita membahas terkait manfaat dan hambatan gitu ya. Terkait manfaat dan hambatan dari sistem informasi. Jadi penggunaan sistem informasi ini tentu saja memiliki banyak manfaat, tapi juga beberapa hambatan tergantung dengan konteks penggunaannya gitu ya. Jadi manfaat yang pertama kali yang bisa kita rasakan adalah efisiensi operasional, rekan-rekan. Jadi sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasi bisnis, khususnya dari Fastcase gitu ya, dengan otomatisasi dari proses-proses sebelumnya. Jadi sebelumnya nih pakai manual ya kan, pakai manual, terus ya rusuh aja kerjanya nulis gitu ya. Jadi nggak by tap-tap gitu ya. Jadi efisiensi operasional bisa tuh dari sistem informasi. Jadi dari segi operasional bisa langsung mempercepat gitu ya, mempercepat dari pelayanan gitu. Dari awalnya manual pakai kertas tulis-tulis, sekarang mah tinggal input-input aja ya gitu. Buat input, apalagi kalau si pasiennya sudah sering datang gitu ya. Jadi tinggal dipanggil aja data pasiennya. Jadi tinggal search by namanya, search by name, tinggal di enter, datanya langsung keluar gitu ya. Jadi nggak perlu nih yang manual selalu nulis nih, ya kan? Selalu nulis, terus nggak perlu juga nyari-nyari rekam medis nih, ya kan? Karena muncul semua data rekam medisnya kalau pakai sistem informasi. Dan tentu saja efisiensi ini berdampak dengan produktivitas rekan-rekan, gitu ya. Jadi produktivitasnya meningkat karena efisiensi pelayanannya cepat, gitu ya. Jadi antrian nggak ada, oke? Antrian nggak ada, bahkan kita bisa ngantri di hari sebelumnya, gitu ya. Bahkan bisa nyari antriannya, gitu ya, di hari sebelumnya, dan di hari H langsung plek, langsung full gitu, langsung jalan gitu. Nah, itu juga untuk produktivitas. Jadi dalam sistem informasi yang tepat, jadi pekerjaannya lebih produktif nih, karena aksesnya lebih mudah, terus cepat ke informasi yang dibutuhkan, selama menyelesaikan tugas-tugas gitu ya. Jadi misalnya kayak ada pertanyaan-pertanyaan receh ya, tiba-tiba nanya antrian atau apa gitu ya. Jadi informasinya udah jelas nih, Bu, bisa Bu dicek di antrian.com gitu ya, misalnya ya. Contohnya nih sistem informasi dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh itu bisa kita langsung jawab gitu ya, tanpa perlu nanya orang atau nanya siapa yang lebih paham gitu. Jadi harapannya sistem informasi itu yang memberikan informasi gitu ya, secara cepat, efisiensi gitu ya, yang sering kita omongin. Jadi secara nggak langsung produktivitas meningkat, terus pendapatan dari Fastcase tersebut meningkat nih, karena produktif ya orang-orangnya. Jadi langsung semua pertanyaan bisa dijawab, tek 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 gitu. Harapannya sistem informasi seperti itu gitu ya. Terus bisa juga peningkatan pengambilan keputusan gitu ya. Jadi sistem informasi ini tempat menghimpun data rekan-rekan. Jadi data-data pasien itu kita himpun, kita kumpulin, nah nanti sebagai pengambilan keputusan nih bagi manajemen, bagi dokter, bagi struktural dan lain sebagainya dari Fastcase tersebut ya. Jadi dengan data-data dari tadi, dari sistem informasi tersebut, bisa diolah nih untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan cermat gitu ya. Jadi nggak asal cepat doang nih, tapi bisa lebih baik gitu ya. Jadi dengan data dan analisis yang tepat, tentu saja nanti manajemen bisa mengambil keputusan yang cepat dan lebih baik gitu ya. Jadi tidak asal cepat doang, tapi lebih akurat gitu ya. Dengan harapan sistem informasi itu ada. Dan yang keempat ya keterpaduan data. Jadi fungsi dan departemen sekaligus aliran informasi itu lebih lancar gitu ya, lebih konsisten nih informasinya, lancar, tidak palsu gitu ya, tidak leaked ya, tidak leaked information, bisa dipercaya. Jadi informasi di sistem informasi wajib adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, rekan-rekan.
Jadi jangan asal isi aja nih. Apa nih isi informasinya? Jadi wajib harus ada bisa yang kita pertanggungjawabin gitu ya. Jadi nggak asal keterpaduan datanya harus ada gitu ya. Tidak asal menghimpun data gitu ya. Tidak asal mengumpulkan data gitu. Dan juga tentu saja manfaat lainnya yaitu peningkatan layanan pelanggan yang tadi saya bilang efisiensi gitu ya, responsif, pelayanannya cepat gitu. Jadi masyarakat tidak harus langsung ke perawatnya. Jadi kalau misalnya langsung mengakses ke sistem informasi kan lebih responsif ya, jawabannya lebih cepat gitu ya. Terus pemahamannya minimal one step ahead gitu ya, lebih cepat duluan nih si pasiennya. Jadi kalaupun ada pertanyaan, nah pertanyaan itu yang nanti disampaikan si perawat gitu ya, kepada perawat gitu ya. Tapi si pasien ini udah tahu nih secara umumnya dulu, nanti khususnya baru disampaikan ke perawat. Daripada kalian harus menyampaikan 2 kali nih. Jadi umumnya dulu, Bu, gitu ya. Terus baru khususnya. Ini, Bu, yang Ibu minta. Jadi mending yang umum-umumnya ya udah yang statis terus pertanyaan-pertanyaan receh itu ya udah pakai sistem informasi gitu ya. Jadi lebih memudahkan kalian gitu. Terus selanjutnya adalah pengembangan strategi bisnis. Jadi melalui data yang dikumpulkan tadi, maka bisa nih dianalisis data tersebut. Misalnya, seluruh pasien yang datang tersebut, penyakit paling banyaknya apa, gitu ya. Penyakit paling seringnya apa. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada penyakit yang belum pernah ditanggulangi atau belum pernah dilayani, nah itu bisa jadi pengembangan bisnis, gitu ya. Pengembangan dari rumah sakitnya terkait pelayanan yang belum ada nih. Oh, ternyata kita butuh layanan ini nih. Selama ini belum ada. Misalnya sering sakit gigi nih pasien-pasien di sekitar Paskes. Ternyata belum ada pelayanan sakit gigi. Nah, seberapa seringkah itu? Kita bisa lihat dari data statistik tadi gitu ya. Jadi bisa mengembangkan proses bisnis dari Paskes tersebut. Dan juga adanya hambatan nih tentu saja dengan manfaat yang banyak sekali tadi yang sudah disampaikan dengan kelompok 5 juga, yaitu beberapa manfaat yang di luar gitu ya, di luar. Dan juga kita bisa ada hambatan gitu ya, terkait dengan manfaat tersebut. Hambatan paling utama adalah tentu saja biaya rekan-rekan. Jadi biaya ya, penerapan sistem informasi itu yang sering kita omongin adalah biaya. Jadi yang awalnya cuma kertas sama ya storage box gitu ya, sekarang harus ruangan sama server gitu ya. Wah, itu server tuh bukan kaleng-kaleng lagi harganya ya. Yang mahal banget gitu ya, yang 200 juta bahkan sampai 5M ya. 5 miliar gitu ya. Kalau memang servernya bagus banget gitu. Jadi memang biaya ini termasuk hal-hal yang membuat hambatan bagi sistem informasi. Jadi dalam hal uang, waktu, dan sumber daya manusia itu harus direncanakan. Jadi implementasi dan pemeliharaan harus direncanakan dari awal-awal gitu ya. Jadi misalnya pengen penerapan sistem informasi, nah ditulis semuanya tuh perencanaannya, pemeliharaannya siapa gitu ya. Dalam hal uang, selama setahun ini harus maintenance apa aja gitu ya. Itu harus ditulis semuanya. Dirincikan supaya tidak miss gitu. Terus yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Iya, tentu saja perawatnya bakalan ketergantungan gitu ya. Misalnya, selama ini sistem informasi sudah memberikan informasi penyakit-penyakit yang sudah dimasukin nih ke sistem informasi. Nah, tiba-tiba ada penyakit baru yang tidak ada di sistem informasi. Nah, si perawat ini pasti kalang kabut kan, karena nggak ada ilmunya, nggak ada informasinya, pasti ada ketergantungan gitu ya. Nah, cara mengatasinya tentu saja gitu ya, selalu update diri gitu ya. Perawat-perawat ini saya rasa bakalan selalu ada seminar-seminar gitu ya. Kalau sepemahaman saya mah bakalan harus selalu ngikut, terus harus ada uji kompetensi terus ya selama berapa tahun sekali gitu ya. Jadi itulah yang membuat kalian tuh update gitu selama ini gitu. Jadi tidak ketergantungan teknologi sebenarnya bisa diatasi dengan cara kayak gitu. Selalu ikut pelatihan gitu ya. Selalu ikut pelatihan, memperbaiki keilmuan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga hambatannya yang tentu saja adalah kesulitan integrasi rekan-rekan. Jadi yang sebelumnya masih manual, terus mau pindah nih ke digital. Nah, integrasinya agak sulit gitu ya rekan-rekan. Karena butuh banyak integrasi. Yang pertama, integrasi sistem. Terus yang kedua, integrasi pemahaman. Nah, yang ketiga, baru integrasi semuanya nih. Baru bisa berpindah ke digital.
Nah, selama integrasi itu butuh waktu yang lama, gitu ya. Jadi biasanya kalau rumah sakit itu paralel kan. Jadi manualnya dulu sambil nanti paralel perubahan ke digital gitu ya. Jadi harap dimaklumi kalau misalnya integrasi aplikasi itu banyak karena kita bakalan bergantung pada itu dan kalau misalnya human error atau galat nanti bakalan susah gitu ya, bakalan merusak seluruh pelayanan dari vaskes tersebut gitu. Jadi perencanaannya harus mateng, integrasinya mateng, apa aja yang lingkup apa aja yang dibahas ataupun apa aja yang dibantu gitu ya. Nanti bakalan harus direncanakan sama rumah sakit ataupun vaskes yang terkait gitu ya. Sama juga adanya ancaman keamanan rekan-rekan ya. Jadi dari sistem informasi ini kalau tidak baik aplikasinya, jadi yang asal-asalan nanti keamanannya bakalan terganggu gitu ya. Jadi kalau saran dari saya seluruh datanya harus dienkripsi gitu ya. Harus dienkripsi, terus harus dibikin MD5 atau hash file dan lain sebagainya, minimal dienkripsi dari segi database gitu ya, rekam medis pasien dan lain sebagainya harus dienkripsi gitu. Dan juga tentu saja mengelola manfaat dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan teknologi informasi yang efektif dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi memang hambatan ini banyak tapi seimbang nih rekan-rekan sama manfaat yang bakalan dirasain gitu ya. Jadi memang untuk berubah itu susah, tapi kalau tidak berubah kapan lagi kalau tidak sekarang gitu ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan kelompok 5 apakah sudah siap? Silakan untuk dijawab ya pertanyaannya ya. Jadi kita akan lanjutin diskusinya dari pertanyaan tersebut. Oke, silakan kelompok 5. Kelompok 5 udah full belum anggotanya? Satu lagi kurang ya? Siapa satu lagi? Satu lagi ada yang namanya Naila kok. Siapa? Naila. Naila. Naila, Bapak Naila. Naila. Ya udah. Oke, silakan untuk menjawab pertanyaan kelompok 5. Jadi Oke. manfaat dan Oke, silakan Suci. Sok. Semangat sekali Suci ya. Jadi saya mau jawab pertanyaan dari Najwa. Tadi kan dia nanya kan apa sih membatasi akses sensitif kepada karyawan yang berwenang. Nah, jadi jawabannya itu hambatan tersebut membantu melindungi informasi rahasia perusahaan dengan mencegah akses tidak sah dari pihak yang tidak berwenang sehingga mengurangi risiko kebocoran data dan pelanggaran keamanan. Pertanyaannya apa? Sebuah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat membatasi akses data sensitif hanya kepada karyawan yang berwenang. Bagaimana manfaat hambatan tersebut dalam melindungi informasi rahasia perusahaan? Jawaban Suci? Jadi dalam manfaat hambatan tersebut dapat membantu melindungi informasi rahasia perusahaan dengan mencegah akses tidak sah dari pihak yang tidak berwenang sehingga mengurangi risiko kebocoran data dan pelanggaran keamanan. Hambatannya? Hah? Dengan Hambatannya? Maksudnya? Kan tadi manfaat dan hambatan kan? Iya. Manfaatnya tadi udah disampaikan Suci. Nah, hambatannya apa? Dengan adanya hambatan tersebut, karyawan memiliki izin dan otoritas yang Nah, dapat. hambatan tersebutnya apa? Tersebutnya? Maaf Pak, mungkin maksudnya itu manfaat dari hambatan tersebut. Jadi hambatan itu ada manfaatnya gitu Pak. Iya, hambatannya apa?
Hmm. Nah, PR kan. Hambatannya apa? Jadi kan yang ditanyain itu kalau misalnya perusahaannya punya nih sistem yang untuk hak akses gitu ya, untuk bisa mengelola hak akses. Nah, hambatan dari sistem itu apa gitu? Jadi hambatannya itu, eh, jadi tuh hanya karyawan aja yang bisa mengakses ke data sensitif itu, Pak. Mhm. Hambatannya? Pak, izin jawab. Oke, Jadi silakan. hambatannya ini lebih ke ini sih Pak, karena kan ada beberapa karyawan yang sudah diberikan akses nih untuk mengakses informasi atau data rahasia dari karyawan lainnya. Jadi ya hambatannya di situ sih, harus ada kerahasiaan atau misalkan integritas dari karyawan yang mendapat akses ini untuk mengelola data rahasia ini agar tidak bocor dan tidak diketahui sama pihak luar. Hambatannya itu sih maksudnya dari si karyawan yang mendapat akses ini sih kurang lebih. Oke, hambatannya integritas dari karyawannya berarti ya. Iya, Integritas kalau dari dari karyawannya. Oke, jadi memang betul ya. Jadi integritas dari karyawannya. Jadi kalau udah dikasih akses nih, udah dikasih akses untuk mengelola tersebut, jangan diberikan ke orang lain ya. Udah Anda dikasih akses satu-satunya nih, tapi Anda memberikan gitu ya, passwordnya ke orang lain gitu ya. Iya, Bapak. Nah, jadi jangan diberikan ya passwordnya ke orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dikasih akses, ya udah gitu. Jadi jangan diberikan lagi. Itu hambatan yang paling utama ya rekan-rekan. Jadi hambatan dari itu biasanya orang yang diberikan akses nggak datang. Hal sekecil itu. Jadi saat dibutuhkan dia nggak ada. Nah itu PR banget tuh. Ya, udahlah dia satu-satunya yang megang akses ya, tapi dia nggak datang gitu ya. Jadi memang harusnya dari pemberian akses itu nggak harus satu orang gitu ya. Jadi minimal 2 atau 3 orang. Jadi tapi jelas nih admin 1, admin 2, admin 3 gitu ya. Jangan satu akun tapi 3 orang yang megang, itu juga nggak boleh gitu ya. Itu juga ada kerentanan di situ. Misalnya kalau misalnya yang harus bertanggung jawab siapa gitu ya, harus jelas nih admin 1 kah, admin 2 kah, atau admin 3 gitu ya. Jangan satu akun tapi 3 orang yang megang, itu nggak boleh. Jadi satu akun hak akses hanya boleh satu orang yang megang, tapi hak aksesnya diberikan ke 3 orang dan 3 akun, gitu ya. Paham ya? Itu hambatan paling gede gitu. Jadi orang yang nggak datang, terus berbagi password, integritas yang megang juga nggak ada, nah itu hambatan paling gede. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi harus kalian pahamin hal itu tersebut gitu ya. Jadi sayang banget udah ada pengelolaan hak akses tapi nggak dipakai gitu ya. Jadi silakan untuk dicermati dan dipahamin. Tadi pertanyaan siapa sih? Suci? Najwa. Tanya Najwa, Pak. Oh, Najwa ya. Najwa. Oke, Najwa. Udah paham belum, Najwa? Paham, Pak. Nah, yang benar. Benar, Paham ya? Pak. Oh, sudah. Oke. Burung Najwa menyelamatkan Najwa ya. Jadi saya tidak akan menanyakan lebih lanjut. Oke, silakan pertanyaan lainnya, silakan. Silakan dijawab ya pertanyaan lainnya. Najwa kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya? Iya, Pak. Iya, Bapak. Oke. Silakan untuk dijawab pertanyaan kelompok lainnya. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi Vera yang nanya. Nah, jadi Ya. pertanyaannya itu kurang lebih teknologi kan terus berkembang. Nah, gimana cara Vaskes untuk ngikutin perkembangan itu? Khususnya buat tenaga medis dan juga stafnya. Nah, sebenarnya baik cara yang bisa dilakukan sama Vaskes.
Salah satunya itu Faskes harus memfasilitasi pelatihan teknologi terbaru secara komprehensif atau secara keseluruhan. Mungkin bisa dipraktekkan secara langsung pemanfaatan teknologi tersebut sehingga tenaga medis dan juga staf itu bisa ikut terlibat dan nantinya bisa mengimplementasikan dengan baik ke pasien atau ke klien. Nah, juga fasilitas kesehatan ini harus punya plan B nih, misalkan mengingat ini adalah teknologi kan. Teknologi itu sangat berpotensi untuk mengalami problem gitu, mengalami kegagalan seperti tadi yang ditanyakan oleh ini. Nah, jadi si fasilitas kesehatan ini harus bisa memberi dukungan teknis yang memadai sehingga tenaga medis dan staf itu bisa terus didongkrak sehingga nantinya bisa terus menguasai teknologi tersebut terbaru seperti itu. Oke, Vera, udah paham belum Vera? Iya, Pak, paham, Pak. Apa yang paham? Coba. Jadi kayak kayak tenaga kesehatannya tuh lebih kayak apa ya, kayak mendongkrak kayak apa ya? Gimana Mendongkrak ya apa tuh? penjelasannya? Dongkrak Kayak mobil. terbaru gitu loh, Pak, kayak mengupdate ke apa sih tadi tuh Faskes gitu. Wah, informasinya putus banget ya. Jadi nggak ada satu kalimat yang gue ingat juga nih, Vera. Jadi selalu terbarukan ya. Jadi Iya, jadi selalu diperbaharui gitu, Pak. ilmuannya. Jadi tadi si Vaskesnya juga harus memberikan dukungan teknis nih terkait dengan takutnya teknologinya error. Tadi itu dibilang si Malika ya, Vera ya. Jadi si Vaskesnya wajib memberikan pelatihan juga ke tenaga medisnya minimal proses bisnis dari aplikasi tersebut gitu ya. Flowchart-nya, diagram alirnya harus disampaikan ke tenaga medis tersebut. Jadi minimal nih kalau misalnya ada error dia bisa penanganan pertama gitu ya. Jadi minimal errornya misalnya di bagian pendaftaran nih. Nah, nanti dicarilah alurnya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang salah satu bisa membuat energi atau teknologi yang terbarukan itu tidak lost control gitu ya. Selalu termanajemen gitu ya. Jadi Vera, Vaskes itu memang harus memberikan pelatihan terkait aplikasi yang terbaru. Jadi kalau kalian disuruh menggunakan aplikasinya tapi tanpa pelatihan, itu kocak namanya ya. Jadi jangan gitu ya. Jadi harus ada pelatihan dulu. Karena kan ini berhubungan dengan pelayanan dan lain sebagainya ya. Kalau kalian nggak ada pelatihan, kalian bakalan merecoki aplikasi tersebut malah ya. Karena tiba-tiba yang harusnya nggak dimasukin, tapi kalian masukin gitu ya. Yang harusnya nggak diceklis, kalian ceklis gitu ya. Ya itulah yang bakalan ketemu kalian. Jadi harus di-update nih pelatihan terus gitu ya. Dan juga Vaskesnya, pelatihannya harus menyeluruh. Jangan bagian-bagian tertentu gitu ya. Jadi misalnya hanya bagian-bagian terkait gitu ya, terkait sistem informasi, misalnya sistem informasi perawat, hanya perawat doang yang pelatihan, ataupun bahkan hanya kanit IT-nya atau unit-unit IT-nya aja gitu ya. Nah nanti si rekam medis ini pada nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi minimal harus dua atau bahkan dari satu unit itu jangan satu orang aja yang pelatihan, tapi seluruh ya, seluruh dari Vaskes tersebut gitu. Maksud saya. Jadi jangan per unit ngirim satu orang gitu. Nah, nanti kalau satu orang ini ya kalau paham gitu ya, kalau nggak paham ya lupa gitu ya, bahkan nggak ingat apa-apa gitu ya. Jadi minimal ada dua orang terus mereka berdua bisa berdiskusi gitu ya. Ya nanti di Vaskesnya bilangin jangan satu orang yang ngirimin pelatihan gitu ya, yang dikirim pelatihan. Jadi minimal dua orang gitu ya. Jadi saling backup gitu. Nanti saran saya biar untuk mengatasi si tenaga terbaru ini, ya minimal kita berdua untuk bisa diskusi. Gitu ya, Vera ya. Iya, Bapak. Ya, ya. Yang ingat cuman apa Vera? Ya kan? Oke, selanjutnya silakan untuk menjawab pertanyaan lainnya kelompok 5. Jadi saya pengen menjawab pertanyaan dari Farida, Pak. Kenapa si Farida? Pertanyaan Farida itu
bentar. Kira-kira ada contoh lain atau tidak untuk pemanfaatan teknologi bidang kesehatan yang lebih simpel gitu? Kalau HP kan mungkin ada lupanya buat dibawa. Oh iya Selain yang itu tadi. ada kira kata Farida kan seperti itu ya, Pak. Ya. Jadi HP itu juga kan lebih simpel. Tapi Hmm. sekarang udah nerapin yang namanya wearable teknologi. Ini adalah teknologi yang bisa dipakai sehari-hari. Maksudnya bisa dikenakan di tubuh. Contohnya smartwatch. Di smartwatch kan bisa memantau aktivitas fisik, detak jantung, gula darah, dan lain-lain. Begitu. Gimana Farida? Sudah jelas. Farida udah jelas saya. Oke, jadi wearable teknologi. Jadi ada smartwatch dan lain sebagainya. Sebenarnya ya Farida, aplikasi sekarang itu bisa digunakan di mana aja. Yang harus kalian nggak lupa adalah akunnya. Ya. Kalau handphone ya suka hati kalian lupa ya, tapi akunnya jangan lupa. Jadi akun dan passwordnya. Jadi itu bisa dibuka di mana aja sebenarnya. Jadi namanya juga sistem informasi. Biasanya base-nya adalah website ya rekan-rekan ya. Base-nya website, terus bisa dibuka di mana aja. Bisa dibuka di komputer, di tab di tablet, dan lain sebagainya. Kalaupun lupa di HP-nya, bisa buka di HP perawat yang lain gitu ya. Jadi HP kalian lupa nih, bukalah di HP si Malika gitu ya, HP perawat lain gitu ya. Jadi bisa sebenarnya ya Farida ya, karena base-nya udah website, terus nah enaknya website itu, jadi kita kalaupun kita lupa HP kita, ya tinggal masuk aja. Jadi akunnya jangan lupa gitu. Akunnya jangan lupa, terus bisa diakses gitu kalau website mah. Nah kalau yang sakitnya adalah kalau misalnya aplikasinya base-nya PC atau ya laptop gitu ya, atau .exe gitu ya. Jadi biasanya kalau diinstal kan, install Word ataupun apapun bentuknya exe. Nah itu tuh agak susah diaksesnya gitu ya. Jadi usahakan sistem informasinya berbasis website atau Android, itu enak banget diakses di mana aja gitu ya. Bisa juga di smartwatch gitu ya, yang smartwatch-nya sebesar tablet mungkin ya. Jadi enak gitu diaksesnya gitu ya. Oke, paham Farida? Paham, Pak. Oke, silakan pertanyaan lagi yang lain dijawab. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari kelompok Sekar tadi ya, kelompok 2, tentang bagaimana peran manajemen dalam mengatasi hambatan untuk mengatasi hambatan di sistem informasi. Jadi yang paling utama itu manajemen ini harus mempersiapkan tim ya, tim atau misalkan tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan atau sudah memiliki lisensi untuk mengoperasikan sistem informasi baik aplikasi, website ataupun fasilitas-fasilitas yang mendukung jalannya sistem informasi nantinya. Selain itu, manajemen itu juga harus menyediakan fasilitas yang memadai seperti menyediakan komputer, listrik, jaringan-jaringan, server, atau mungkin bahkan memberikan pelatihan pelatihan khusus untuk mendapat dan memperoleh lisensi-lisensi lainnya. Selain itu, manajemen juga sangat penting untuk mengambil peran kepemimpinan terhadap sebuah organisasi ini. Jadi jenis pekerjaannya jelas, job desk-nya jelas, kepemimpinan organisasinya pun jelas. Jadi mereka ini bertanggung jawab terhadap satu tim sistem informasi ini nantinya harus bertanggung jawab terhadap manajemen atau bahkan kepada kepemimpinan di dalam perusahaan itu. Kurang lebihnya begitu. Apakah sudah jelas sekarang? Udah. Mang ya. Udah jelas, Kar. Bisa. Nah, nggak bisa kan nge-mute gitu. Ngomong aja terus. Bisa apa Bapak? Bisa. Oh, bisa. Coba Jadi, apa? tadi jawaban dari kelompok 5 cara manajemen menangani
peran manajemen untuk mengatasi hambatan ini. Yang pertama, manajemen harus memfasilitasi pegawai atau tenaga kerja ini yang bisa untuk mengimplementasikan atau bisa menggunakan sistem informasi tersebut, baik secara Android, website, atau lain-lainnya. Dengan cara perusahaan ini juga memfasilitasi adanya pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerjanya. Terus juga manajemen ini harus mengambil peran kepemimpinan gitu untuk bisa mengontrol para tenaga kerjanya. Itu sih, Pak. Nah, mantap, didengar betul ya sama si Sekar Arum ya. Ya, itu udah semua ya. Jadi yang saya soroti adalah manajemen perannya sangat penting dari segi pengambilan keputusan ya. Dari segi perencanaan, implementasi, maintenance ya. Jadi itu 3 hal yang harus manajemen pahami. Yang pertama perencanaan. Jadi dia harus tahu dulu sistem informasinya butuh apa aja. Jadi kebutuhan di list dulu apa sih kebutuhannya gitu ya, di list requirement-nya. Terus yang kedua baru implementasi, gimana cara implementasinya, apa yang harus dipersiapkan, server kah, terminal kah, dan lain sebagainya. Tadi si Bernita udah sampaikan ya. Terus yang ketiga, maintenance-nya seperti apa, apakah butuh operatornya berapa banyak, butuh pelatihan apa aja gitu ya. Jadi maintenance-nya harus diperhatikan, maka itulah peran manajemen paling besar gitu ya. Jadi memang biasanya manajemen ini tugas tambahannya banyak gitu ya, di luar dari pelayanan gitu. Jadi memang harus tahu dari 3 hal tersebut untuk dalam implementasi sistem informasi. Perencanaannya, implementasinya, sama maintenance-nya gitu ya. Dan saat untuk merencanakan ini bertiga gitu ya, merancang ini bertiga, maka dia harus bisa dalam pengambilan keputusan. Makanya tadi disampaikan si Bernita adalah harus ada leadership-nya, kepemimpinannya gitu ya. Oke, bisa dipahamin peran dari manajemen tersebut? Oke, mantap sekali pertanyaan sekarang. Oke, silakan kelompok 5 bertanya. Jawab pertanyaan tadi. Lagi, udah semua kah? Masih ada, Pak. Ya, silakan. Saya mau menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3 dari Heni. Pertanyaannya itu apa yang akan terjadi di perusahaan kalau informasinya itu mengalami gangguan atau bahkan kegagalan. Jadi yang akan terjadi di perusahaan itu tuh hubungan komunikasi internalnya yang kurang efektif itu jadi menurun. Terus bisa kehilangan data penting, terus mengakibatkan kerugian dari finansial perusahaannya itu. Nah, itu juga pengambilan keputusan yang kurang tepat juga gitu. Terus jadi akibat dari faktor-faktor itu tuh semua itu tuh terjadi tuh karena pengembangan sistem yang kurang dipelihara gitu. Terus ada implementasi yang direncanakan itu kurang dilaksanakan, kurang baik gitu. Terus penggunaan teknologi komputernya juga mungkin belum memadai atau kurang gitu. Pemasangan teknologi yang tidak sesuai itu juga bisa gitu. Itu Pak jawabannya itu. Ya, ini sudah paham apa pertanyaannya? Jawabannya Paham, Pak. apa? Jadi katanya tadi si Matilda yang akan terjadi itu hubungan komunikasi internalnya jadi kurang efektif, terus jadi menurun, terus habis itu bisa kehilangan data yang mengakibatkan kerugian dari finansial perusahaan, terus habis itu ada pengambilan keputusan juga tuh kurang tepat, jadi mengakibatkan dari faktor itu tuh juga karena pengembangan sistem kurang dipelihara, terus juga implementasinya kurang dilaksanakan dengan baik, terus juga bisa teknologinya kurang memadai atau bahkan tidak sesuai. Oke, jadi itu beberapa kerugian ya, kalau misalnya tiba-tiba sistem informasi yang kita pakai sudah maintenance ataupun sudah berjalan dengan baik gitu ya, tiba-tiba rusak nih. Nah,
hal yang paling pertama adalah mitigasi ya rekan-rekannya. Jadi pelayanan tetap harus berjalan, sama perbaikan tetap harus berjalan gitu ya. Jadi mau nggak mau juga manual balik lagi gitu ya, tiba-tiba kalau misalnya sistem informasinya bermasalah. Karena kita tidak mau ada kerugian di situ ya. Bahkan ada kekecewaan yang bintang 1 lah minimal ya. Jangan. Gitu. Jadi menghindari bintang-bintang 1 ini, ya kita tetap harus ada pelayanan walaupun tiba-tiba sistem informasi kita berusak gitu ya. Karena untuk mengurangi dampak yang paling gedenya yaitu ya kalau kalau urusan dengan nyawa ya berarti kematian ya kalau misalnya berurusan dengan sistem informasi gitu ya selalu banget bergantung dengan sistem informasi tiba-tiba nggak bisa mutusin gitu ya makanya tadi terganggu dari segi pengambilan keputusan karena tiba-tiba kan seluruh sistem informasi mati nih yang biasanya ngecek detak jantung pasien terus apapun gitu ya langsung manual semuanya kan tiba-tiba manual semuanya terintegrasi gitu ya enak udah enak banget udah dikasih fasilitas sistem informasi banget gitu ya semuanya bisa dilihat dari tab doang sekarang harus ngecek manual gitu ya ke ruangan-ruangannya langsung gitu kan nah itu aja sih yang membuat tiba-tiba kerugian langsung memuncak kalau misalnya sistem informasi rusak gitu ya bagus banget pertanyaan si Henny ya jadi tiba-tiba gimana sih kalau tiba-tibanya rusak apa aja kerugian dan lain sebagainya ya itu yang harus diantisipasi ya. Jadi biasanya dalam perencanaan itu ada plan A dan plan B-nya. Jadi plan B-nya misalnya tiba-tiba sistem informasi tidak bisa diakses, apa yang harus dilakuin? Itu udah harus direncanain step by step-nya. Makanya kita biasanya ada 2 nih berjalannya. Jadi ada sistem informasi dan manualnya juga gitu ya. Walaupun di kenyataannya manualnya tidak dipakai, tapi hanya sebagai plan B. Gitu ya Henny ya. Jadi tiba-tiba harus ada kegiatan manualnya juga tetap masih gitu ya. Kalau yang kita sudut pandang kita adalah seluruhnya digital gitu ya, udah informasi semuanya mengambil alih gitu ya, terus tim manual sudah tidak ada gitu ya, bahkan sampai pembayaran ya, semuanya sudah tidak ada ya terpaksa kita harus kalau itu yang rusak selama maintenance kita harus balik ke manual lagi gitu ya, supaya ya tidak menambah kerugian gitu. Oke bisa dipahami ya ini? Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Sudah habis? Sudah semua, Pak. Sudah semua? Ada berapa pertanyaan berarti tadi? Tadi ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Oke, karena sudah semua. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 5 udah siap nih. Saya mau nanya. Oh, kan? Ada nanya nih. Siapa yang nanya? Tapi mau nanyanya sama Bapak. Oh, sama saya. Ya, gimana? Pak, kan kalau sistem informasi ini ada banyak hambatannya, manfaatnya gitu kan ya, Pak. Nah, saya mau nanya lebih ke pengaruh dari sistem informasi ini, Pak, ke interaksi antar kita gitu, antar perawat atau ke pasien gitu, Pak. Nah, entah mungkin ada kekhawatiran tentang hilangnya kayak kebersamaannya gitu, Pak. Entah itu di proses keperawatannya juga. Jadi kayak pengaruh dari sistem informasi ini kayak gimana, Pak? Oke, dampaknya ya. Jadi dari segi komunikasi ya. Jadi, Sophia, tadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dari sistem informasi tersebut. Jadi bahkan bisa menambah kolaborasi nih antar perawat. Jadi memang secara nyata tidak berkolaborasi gitu ya, tapi bisa tetap berkolaborasi dari segi digital gitu ya. Jadi ada yang namanya sistem informasi Trello. Jadi kalau kalian tahu itu Trello tuh by task gitu ya. Jadi by tugas-tugas gitu ya. Jadi kalau misalnya seluruh Vaskes ini menggunakan Trello, nanti tugas-tugasnya nampak tuh bisa komunikasi lewat situ, Sophia ya. Lewat situ walaupun secara nyata nggak ngomong nih gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya. Kalaupun memang harus ngomong ya ngomong aja kan nggak dilarang nih Sophia ya. Harus ngomong aja langsung ngomong chat WhatsApp juga nggak masalah Sophia ya. Jadi nggak harus seluruhnya harus lewat sistem informasi gitu, nggak dilarang juga kan gitu. Jadi silakan untuk berkomunikasi tetap gitu ya. Apa yang tidak diakomodasi dari sistem informasi kita tutup gitu ya. Makanya saya bilang kalau sistem informasi itu tidak menggantikan si perawat gitu ya. Tapi logikanya adalah sistem informasi itu adalah suatu tools atau rekan kerja lagi
ya udah nambah aja rekan kerjanya sistem informasi gitu ya. Jadi jangan sistem informasi ini menggantikan kalian gitu ya. Logikanya salah nih. Jadi selama ini kan orang-orang pada males untuk teknologi itu takut tergantikan. Padahal enggak. Jadi nambah aja nih rekan kerjanya yang membuatnya efisien dan efektif gitu ya. Jadi kalaupun bisa kita lakuin tanpa sistem informasi, ya lakuin aja ya Sophia Nanta ya. Jadi kalau misalnya harus ke pasien ya datang aja ke pasien tetap ya. Kalau misalnya ada yang kurang nih dari sistem informasi, misalnya keadaan keadaan pasien kurang, ada salah satu constraint yang harus si Sophia isi gitu ya, ya datang aja ke pasien gitu ya. Tetap lakukan secara manual supaya ya itu saya bilang jangan terlalu bergantung pada teknologi, tapi tentu saja teknologi membuat itu lebih cepat aja gitu ya, Sophia ya. Jadi jangan semuanya berubah dan harus sistem informasi, jangan gitu ya. Jadi tetap harus ada kitanya. Makanya kalau kita itu di teknologi itu kita sebagai brainware-nya atau otaknya. Jadi kan si teknologi ini nggak bisa mikir ya Sophia ya. Jadi dia hanya bisa masuk dari inputan kita gitu ya. Kecuali nanti sistem informasinya berisikan tentang artificial intelligence, tapi itu juga sedang masih digodok gitu ya, Sophia ya. Jadi tetap kita butuh si perawatnya untuk berpikir gitu ya, Sophia ya. Tetap kita sebagai otaknya, Sophia. Jadi silakan untuk tetap berkomunikasi antar pasien ataupun antar kalian sesama kalian silakan gitu ya, nggak harus lewat sistem informasi, tapi sistem informasi hanya untuk mempermudah. Gitu Sophia ya. Bisa dipahamin? Oh iya Pak, jadi adanya sistem informasi ini nggak bisa ngilangin interaksi gitu ya Pak. Jadi kayak interaksi sama komunikasi kebersamaan pasien sama perawat itu nggak bakal hilang gitu ya Pak. Betul banget. Jadi malah menyimpulkan iya, Sofia ya. Jadi yang biasanya nggak harus nanya, ya semuanya udah terdata di HP kita. Misalnya kita bawa tablet nih, terus kita ke pasien gitu ya. Nggak harus kita tanya semua kan, karena semua datanya udah ada nih. Gitu. Jadi menyimpulkan komunikasi. Tapi kalau misalnya di sistem informasi itu nggak ada status yang kita butuhkan, ataupun ada status yang kita butuhkan nggak terdata di sistem informasi tersebut, silakan ditanya ke pasiennya, gitu kan? Jadi tetap harus ada komunikasi ya, Sophia ya. Karena sistem informasi tadi yang saya bilang, ya kalau misal perencanaan baik, maka kita nggak harus komunikasi juga sama pasien gitu ya, langsung ngasih, Bu, ini obatnya karena Ibu keadaannya seperti ini dan lain sebagainya. Tetap harus ada sih saya rasa gitu ya. Jadi si pasiennya juga ngerasa dirawat gitu kan. Maka ada beberapa pertanyaan yang kayak gimana sih kalau misalnya kemarin ya, entah di kelas ini atau di kelas mana gitu, sempat ada yang nanya terkait dengan asuhan kasih sayang dan lain sebagainya ya, kelembutan dan harus physical touch dan harus sekali yang lain sebagainya itu gimana Pak katanya tuh. Jadi yang saya bilang ya sedang dikembangkan, tapi ya memang butuh kitanya juga gitu ya. Jadi nggak semuanya diakomodir si sistem informasi gitu. Itu ya Sophia ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, enak banget ngomong sama bajak laut ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silakan kita diskusikan ya. Kalau ada pertanyaan. Silva, ada pertanyaan nggak Silva? Geleng-geleng. Geleng. Ntar ya, rekan ya. Kita absen dulu. Oke, silakan lakukan presensi ya di kolom chat. Silakan, saya tunggu. Oke, baru satu, baru tiga. Silakan presensi dulu ya. Baru lima.
20, 13, 14, 16, 18, 25. Oke, sambil presensi ya rekan-rekannya. Jadi itulah pembahasan kita hari ini gitu ya, manfaat dan hambatan dari penggunaan sistem informasi. Manfaatnya sangat banyak banget gitu ya, tapi berimbang juga sama hambatan untuk pelaksanaan tersebut gitu ya. Tapi kalau perencanaannya sudah baik, hambatannya bisa kita atasi, dan tentu saja manfaat yang kita inginkan juga lebih banyak gitu ya. Kalau hambatannya sudah sesuai dan sudah direncanakan dengan baik, maka hambatan itu bahkan tidak menghambat sedikit pun gitu ya. Jadi kalau perencanaannya baik, hambatannya tidak menghambat gitu ya. Mungkin hanya itu untuk hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot dulu seperti biasa ya. Silakan on cam dan berpose secantik mungkin ya. Minimal muka mandi ya. Jangan muka bangun tidur. Oke, silakan on cam semua. Saya hitung ya. 3. Oke, sebentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan hari ini. Yang berpuasa, selamat berpuasa ya. Mungkin sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Oh iya, untuk PPT-nya silahkan ya. Untuk langsung dimasukin ke Google Drive karena akan saya berikan ke jurusan. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. PPT-nya dulu ya dikirimin ya. Karena jurusan sudah minta gitu ya. Untuk sipen-sipennya langsung dibuatin ya. Google Drive-nya saya tunggu sekarang ya. Malika sama Amel ya. Ya, saya tunggu sekarang ya. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya.